Halo guys, balik lagi di channel Alex Makan. Hari ini kita akan ngobrol beberapa hal terkait dating dating apps experience. Ini topik yang lumayan nakal nggak nakal ya. I will try to make it as kontennya supaya tidak terlalu nakal gitu. Jadi memang bener-bener bahas yang sangat general. Karena kan memang kalau kemarin pagi baru keluar film Tinder Swindler, ya Tinder Swindler. Jadi kayak di lini masa itu banyak pembicaraan yang bahas soal pengalaman Tinder atau dating apps mereka gitu. Nah, sambil ngobrol, kita hari ini ditemenin sama 2 porsi menu dari Sekpo, ya itulah. Aku coba pesen satu menu nasinya, dia yang porsi jumbo ekstra. Ini ada yang kiri itu orange chicken, yang kanan itu General Tso chicken kalau nggak salah. Jadi memang ini coba combine dua rasa jadi satu. Terus ini aku juga pesen capcay biar ada sayurnya sekali-sekali, meskipun kalau kata temenku sayur yang udah di overcook gitu itu kayak gizinya hilang semua, tapi ya udahlah ya, daripada nggak ada sayur sama sekali. Ini aku pertama kali pesan sih, kayak teman-temanku pada bandingin ini sama rush hour semua, terus kayak aku baca reviewnya kayaknya kok ini di Grab itu 4,8 bintangnya, jadi kayak suppose tuh enak sih rasanya, tapi nggak tahu, kita coba dulu aja. Memang kalau capcay itu aku paling suka sama ini, apa sih, jagung baby corn. Ya itulah, yang kecil-kecil ini yang bisa dimakan langsung, kriuk-kriuk itu kayak ini favoritku. Dan kayaknya sayuran mahal ya, jadi kayak nggak bisa dimakan sering-sering sih, tapi this is so good. Kalau ayamnya kayaknya kok sausnya kurang, tapi coba dulu. Ya? Yang orange chicken enak sih. Aku nggak pinter membahasakan ya, takutnya salah, tapi dia memang lebih manis gurih gitu. Ada sedikit aroma jeruknya, tapi tipis banget gitu. Cuma sayang bumbunya kurang banyak aja. Kayak General Tso ini kayak dia lebih kental deh bumbunya. Hmm. Hmm. Ya dua-duanya enak sih. Hmm. Aduh, ketahuan. Nah, ngomongin soal Tinder experience ini memang sekarang kan anak-anak muda kalau kencan itu udah gak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu belum ada internet, kita kencan itu kan kalau nggak dari referensi temen, ketemuan di tempat umum gitu, kayak nggak sengaja ketemu, atau mungkin dari forum-forum jodoh ya. Kalau dulu mungkin inget di koran itu ada kayak biro jodoh gitu. Aku kalau baca-baca kontennya tuh kayak kering banget gitu. Nah, mungkin karena belum ada teknologi, jadi kayak effort orang nemuin pasangan tuh sulit. Kalau sekarang ada Coffee Meet Bagel, ada Tinder, ada Bumble gitu, kayak kita tuh cuma tinggal swipe kiri, swipe kanan, swipe kiri, swipe kanan, match, ngobrol, cocok, ketemu, ketemu, cocok ya, second date, and so on gitu. Jadi kayak pace hubungannya itu kalau aku lihat sekarang jadi lebih cepat dibandingin dulu. Kalau dulu tuh aku ingat bahkan tahun 2012 2013 itu fase kenalan itu bisa lama banget, tapi kayak sekarang tuh aku lihat budayanya beda. Kayak baru kenal, nggak lama 1-2 hari pacaran gitu. Kayak bahkan ada yang belum pernah ketemu pun bisa pacaran. Itu yang sometimes tuh aku belum bisa masuk ke pola pikirku gitu ya. Padahal ya mereka juga di generasi yang sama kayak aku gitu. Kita sama-sama generasi milenial, cuma mungkin milenial yang lebih muda dan aku milenial tengah-tengah gitu. Cuma itu sesuatu yang aku belum bisa terima, karena kan gimana-gimana persona di sosial media atau di dating apps itu bisa jadi berbeda dengan apa ya,
apa yang realnya mereka tunjukkan. Kayak aku pernah menemukan beberapa kasus, bukan kasus ya, beberapa case di ketika kita meet di Tinder, kayak ya online meeting lah ya, berarti kita bilang e-meet gitu. Personalnya beda banget, bisa so calm, so collected gitu, tapi begitu ketemu, oh gini gitu ya. Ya aku nggak ngejudge juga, menurutku tiap orang boleh punya personal mereka masing-masing ya di internet, dan memang internet itu kan sebuah wadah untuk kita menunjukkan apa yang kita mau tunjukkan. Itu kan mudah sekali untuk kita menjadi orang lain di internet. Nah tapi di situ justru jadi concernku adalah kalau kamu belum kenal persona dia yang asli gitu, kayak real self-nya seperti apa, kok kamu bisa berani untuk memutuskan, oh aku mau jalin relationship with orang itu gitu. Jadi itu sesuatu yang aku belum bisa terima, belum bisa pahami sampai sekarang mungkin ya. Sebagai salah satu pengguna dating apps ya, aku juga punya cerita-cerita menarik gitu ya. Aku nggak akan ngejudge ini cerita buruk karena aku belum pernah, puji Tuhan belum pernah mengalami hal yang buruk selama menggunakan dating apps. Mungkin beberapa song gitu ya ketika dating, tapi ya just that. Tapi mungkin beberapa memorable itu, aku pernah ketemu sama orang, ini nggak sopan sih, tapi kayak, jadi dia itu pakai fotonya yang kayak udah nggak tahu berapa belas tahun yang lalu di dating apps-nya, dan nggak ada tunjukin usia. Dulu aku lupa pakai dating apps apa ya, ada usianya nggak, aku lupa, tapi dia pakai foto yang udah lama banget. Jadi kayak bayanganku, oh kita nggak beda jauh nih usianya gitu. Swipe right dong, ngobrol-ngobrol, dan dari kayak ngobrolnya pun nggak terlihat seperti orang yang usianya berbeda jauh gitu ya. So after few days of chatting, kita mutusin kayak tempat tinggal kita deket nih, waktu itu aku masih di Surabaya. Terus kayak kita putusin kita ketemu, dan ternyata umurnya 2 kali lipatnya umurku waktu itu. Kayak waktu itu aku umur 20, 23, 24, 20-an awal gitu, dan usianya itu hampir 2 kali lipatku. Kayak kalau bisa dibilang adiknya papa udahan itu. Dan aku shock. Tapi waktu awalnya ketemu pun aku masih nggak ngira dia setua itu, karena mungkin perawatan banget ya. Jadi kayak kelihatan awet muda gitu. Ternyata waktu ketemu, terus waktu ngobrol-ngobrol, dia tanya, aku speak dong, kayak lo umur berapa? Terus dia kayak jawab umur segini, terus aku kayak damn. itu kayak aku langsung ini udah kayak per sugaran ya dunia, mencari sugar daddy atau sugar mommy gitu. Jadi kayak anak dong, sugar baby aku. Orangnya, tapi untungnya orangnya sangat baik sih. Waktu ketemu pun nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada istilah grooming dan whatsoever. Jadi memang waktu itu yang aku kaget hanya karena usia gitu. Dan yang kedua juga memang ada pernah juga orang yang pakai foto yang very different gitu, karena kan waktu itu zamannya filter kamera 360 ya. Kayak aku sendiri merasa aku itu takut menggunakan filter yang aneh-aneh untuk profile picture dating apps. Oke lah, aku berusaha cari angle yang paling bagus gitu supaya aku terlihat cakep, karena aku tahu aku nggak fotogenik gitu. Kayak aku tuh kalau di foto kayak aneh. Jadi ya aku kadang itu foto berkali-kali kayak, oh iya ini ada satu yang oke lah, decent gitu, oke posting yang ini. Nah ada yang waktu itu kan aku nggak terlalu ngerti ya soal gitu-gituan. Pas di foto kok, oh ya oke lah, ya gimana kita pasti dari fisik semua lah ya. Orang nge-swipe aku ataupun aku nge-swipe mereka juga minimal ada ketertarikan fisik juga. Meskipun aku juga baca profil, kira-kira orangnya kayak gimana nih, match gak ya. Ternyata waktu ketemu, ya begitu. Jadi kayak tapi memang gini, kalau aku pribadi ya itu hak orang mau pakai filter seperti apa atau enggak, itu hak mereka. Dan aku, karena aku harus menghormati orang itu, kita sama-sama sudah meluangkan waktu, jadi ya aku akan tetap enjoy. Aku akan cari meeting point-nya kira-kira gimana yang kita bisa enjoy waktu itu. Dan ternyata kita kebetulan suka main game yang sama. So mungkin sebagai lawan dating kita nggak lanjut, tapi karena kita punya hobi yang sama, kita bisa ngobrolin terus soal hobi yang sama tersebut. Jadi ya I don't mind gitu. Kayak aku berusaha menghargai orang itu, kan orang itu juga sudah meluangkan waktunya buat aku. So aku nggak mau sampai melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita sering baca ya, ketika ketemu kok penampilan berbeda, ditinggal,
atau mungkin ditinggal main HP gitu, sama sekali nggak digubris. Menurutku itu nggak sopan. Gimana ya, buat aku pribadi, kita sama-sama sudah meluangkan waktu kita, so ya udah cari apa yang bisa kita enjoy. Kecuali kalau ternyata waktu ketemu bener-bener nggak ada titik temu yang bisa diketemuin, ya lain cerita. Kalau yang sampai aneh-aneh lagi belum pernah. Paling perihal foto, cuma memang pernah juga ketemu satu orang ini yang sangat self-centered gitu ya. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih kan, kita juga saling tanya, tapi waktu interaksi tuh kayak me, oh everything about me, sibuk nge-flaunting apa yang dia punya gitu. Jadi itu waktu itu cukup major turn off sih ya, karena energiku habis buat dengerin cerita dia yang aku nggak dikasih ruang untuk berbicara gitu loh. Kayak ketika aku cerita, dia kayak nggak tertarik sama sekali. Kayak lah terus buat apa lu kalau mau jadi pendengar, ya lu sewa psikolog aja gitu. Gue juga psikolog kok, lu bayar aja gue 200.000 per jam, gue dengerin cerita lu gitu. So itu menurutku sih tipe yang paling menyebalkan, lebih menyebalkan daripada orang yang pakai fake picture. Karena menurutku ya, ketika orang pakai fake picture, aku kan juga nggak serta merta langsung ketemu sama orang tersebut. Kita tetap ada yang ngobrol, dan kalau ngobrolnya dari awal nggak pas pun juga aku ya malas ketemu. Tapi kalau ngobrolnya pas dari awal waktu chatting, ya seandainya secara fisik nggak sesuai, ya aku coba cari obrolan apa yang aku cocok sama orang itu. Biasanya paling gampang game sih, karena aku suka main game kan, dan biasanya mereka juga suka main. Pembicaraan kita sering dimulai dari game atau manga yang kita sering baca. FYI, aku suka baca komik banget gitu. I'm quite a nerd gitu. Jadi kayak itu. Tapi ya aku juga sering baca pengalaman beberapa teman-teman yang sampai dilecehkan, mau coba di trigger warning ya, diperkosa atau apa, itu aku sering baca. Jadi kayak sometimes aku juga concern nih sama dating apps ini bahaya juga ya. Kayak kalau kamu nggak hati-hati, bukan nggak mungkin hal kayak gitu tuh bisa kejadian gitu. Apalagi maraknya kasus KS sekarang ya. Jadi ya aku sih selalu wanti-wanti kalau untuk orang anak-anak muda, terutama yang masih kuliah, minor baru mentas gitu ya bahasaku, yang baru dewasa, ketika pakai dating apps atau kenalan dengan orang di online itu harus sangat berhati-hati. Karena sekarang juga marak grooming ya. Kalau mungkin belum teman-teman yang nggak tahu grooming, jadi kayak tindakan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa gitu ya, katakanlah usiaku, dimana mereka menjalin relasi dengan orang yang jauh lebih muda supaya mereka bisa nge-manipulate orang itu. Jadi kayak sengaja cari orang-orang yang masih dependent gitu sama kita, terus kita manipulate, kita groom mereka jadi karakter ideal. Dan itu kayak aku lihat marak terjadi ya. Kayak malah diromantisasi, kayak gila ya, so sweet si Pak Guru itu. Kayak kemana aku lihat ada TikTok guru yang memacari mantan murid SD apa SMP-nya itu. Kayak nggak tahu, menurut beberapa orang itu sweet, tapi menurutku itu creepy. Kayak that's so weird. Berarti kamu kayak udah punya rasa dari sejak anak itu masih SD atau SMP. Sebagai orang dewasa, itu sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan dan kita hindari gitu. So better carilah pasangan yang memang sesuai dengan usiamu. Kalau kalian masih remaja, 12 lagi, 19, 20, 21, ya carilah rentang usia yang segituan juga gitu ya, sama-sama pola pikirnya masih oke. Kalau kamu udah lebih dewasa, 25, 27, ya mungkin kamu bisa lebih cari yang lebih dewasa sedikit, ya it's okay juga. But dunia dating online ini juga menyeramkan. Banyak orang yang kelihatannya baik tapi enggak juga berkeliling di dalamnya. So need to be very careful sih. Kayak udah nggak, kita kalau di Twitter udah berapa kali kita lihat kasus-kasus kayak gini kan, kayak anak kecil yang jadi korban pelecehan, jadi korban apa, jadi korban ini, korban itu, karena pasangannya jauh lebih tua dari dia. Jangan sampai kayak kita ini termakan sama cerita-cerita di novel yang hubungannya kayak gitu, terus kita merasa wah this is so romantic gitu ya.
punya pacar 15 tahun lebih tua, 20 tahun lebih tua, percayalah itu tidak seindah di novel. Kayak itu hanya terjadi di novel saja, dimana anak SMA mencari gurunya, anak SMA mencari itu kayak, apakah semuanya adalah orang jahat? Ya mungkin enggak, tapi kita kan nggak pernah tahu ya orang itu jahat apa enggak. So better carilah yang lebih aman. Pun sama yang seumuran pun banyak juga yang jahat gitu, apalagi yang lebih tua yang lebih merasa punya kuasa dengan kamu. So ya hati-hatilah, saranku hati-hati aja kalau pakai dating apps. Jangan sembarangan ketemu dengan orang yang kamu belum kenal, jangan sembarangan mudah percaya dengan orang yang baru kamu kenal. Take your time untuk kenali orang tersebut. Aku tahu kita semua pengen punya pasangan gitu ya, apalagi dengan banyaknya film-film, novel-novel romantik, kayak kita diburu-buru, kamu kok jomblo terus ya gitu. But jangan sampai itu bikin kamu juga jadi cepet-cepet sehingga kamu belum sempat nilai orang tersebut, kamu udah buru-buru pacaran, rugi nanti. Gila, aku sama sekali nggak kenyang. Ini kedikitan. Aduh, padahal tadi udah mau pesen 2 porsi tapi takut kekenyangan. 1 porsi kedikitan. Ini dilematis, orang yang perutnya sedikit gede, nggak bisa makan terlalu sedikit tapi juga nggak bisa makan terlalu banyak. So anyway, untuk episode kali ini sampai sini dulu. Remember, rules untuk kenalan sama orang: jangan cepat percaya, jangan mudah terbuai dan gombal, dan do a background check if needed. Kalau kamu merasa perlu lakukan background check, lakukan. Kamu coba cari tahu, apalagi kalau orangnya terlihat semi problematik gitu ya. Kita kan pengennya terhindar dari kasus-kasus yang kita nggak mau ya, yang sampai toxic relationship and so on gitu. Oke, sekian untuk video hari ini. Mungkin buat teman-teman yang mau pengen ngobrol soal pengalaman toxic relationship-nya, butuh masukan mengenai hal-hal tersebut, feel free to reach me by DM. Kadang kalau DM Twitter aku filter sih ya, jadi kayak komen aja, misal kau mau curhat soal sesuatu, kalau aku memang ada waktu yang pas ya aku akan coba dengerin gitu, kita coba lihatlah apa yang bisa kita bantu dari sana. Oke, thank you for watching this video. Have a nice weekend buat teman-teman yang sedang liburan. Hati-hati juga, kasus lagi naik banget. Keep safe ya, selalu pakai double mask kalau jalan-jalan. And see you on the next video next week. Dadah!